kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan. Jadi alhamdulillah karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul ya di tempat yang sederhana ini. Jadi sebelum saya memulai sosialisasi daripada implementasi budaya tersebut di sekolah, jadi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan tentang positif di sekolah. Nah, ini adalah merupakan salah satu tugas dari aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ya, jadi yang pertama di sini yang kita perlu pahami yaitu dari teori kontrol William Glasser. Yang pertama adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, kemudian yang kedua dari teori ini ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi di sini pernyataannya bahwa positif atau rujukan adalah bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk murid tersebut. Nah, jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan atau menyampaikan pesan-pesan negatif. Yang keempat yaitu ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi di sini menurut teori kontrol Dr. William Besser ada 4, ada guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa semua pengetahuan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, jadi di sini ada ya seperti mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, nah jadi ini adalah kerangka acuan menuju perubahan paradigma. Ya, jadi ini ada kontrol dengan stimulus respon. Nah, jadi seperti kalau realita atau kebutuhan kita sama, semua orang bisa melihat yang sama, kita berubah oleh atau berpandangan yang sama dengan kita, kemudian perilaku berikut dianggap sebagai kesalahan, orang lain dapat mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, kemudian pemaksaan yang bisa memberikan naga dan model berpikir menang atau kalah. Nah, kemudian di sini pada budaya positif itu ada kata biasanya disiplin. Nah, kalau menurut Ibu Bapak biasanya itu disiplin diartikan sebagai apa? Ya, kalau menurut Bapak biasanya kan kalau disiplin ya mungkin karena ada artinya peraturan ya. Ya, aturan, ya tata tertib. Ya, jadi ketika kita mendengar kata disiplin, nah itu ya apa yang terbayang di benak Bapak Ibu. Ya, seperti itu tadi mungkin itu adalah satu peraturan, ya atau tata tertib. Nah, kemudian apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, jadi di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Biasa kan kalau misalkan murid kita melanggar aturan itu biasanya ya ada yang namanya hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, di sini justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi ini beda dengan sama dulu kita ya. Mungkin di situ yang ditekankan adalah hukuman, tetapi sekarang di sini malah kebalikannya ya. Dengan budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknormalan. Nah, jadi Bapak pendidikan kita di Hajar Dewa Utara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri
kita. Yang peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, jadi intinya di sini bahwa di sini kalau mengukur bukan lagi itu yang biasanya harus kita lakukan ya. Nah, jadi dalam disiplin atau di dalam masjid, nah di sini ada yang namanya kebijakan ya. Nah, jadi masih dalam buku pelajar Pancasila. Tapi Bapak Ibu sudah tahu ya, yang itu satu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap mulia, kemudian memilih, bernalar kritis, berhubungan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, jadi di sini ada salah satu contoh yang lalu itu ya, termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, berarti kalau nilai-nilai kebajikan itu adalah pasti adalah nilai yang positif ya. Nah, jadi seperti toleransi, ya, jadi seperti ini juga termasuk nilai-nilai daripada nilai kebajikan. Jadi di sini ada standar pendidikan nasional bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka kita setiap warga sekolah itu dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, ya, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara bersama. Nah, itulah sebenarnya itu yang paling utama ya, bahwa di lingkungan sekolah itu apabila ada kolaborasi, ya, perlu saling mendukung. Nah, jadi di sini akan terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu agar terbentuk karakter di sini murid berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Ya, kemudian di sini ada 3 motivasi dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada nilai motivasi daripada dasar manusia. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, ya, karena biasa ya kita lakukan memberikan hadiah atau berupa reward. Di sini agar berperilaku itu bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, ini didukung oleh penghargaan. Kemudian pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Jadi penghargaan yang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menginginkan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi di sini ada pengaruhnya, ya, jangka pendek dan jangka panjang.
serta pemimpin yang lain. Kali saya tiadakan berurusan keras sebelumnya. Kemudian jika kita memberikan seseorang satu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diam menguruskan badan tidak diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang telah mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi karena orang pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, jadi penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, jadi Anda akan merasa dihukum. Ya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, jadi saat seorang anak belajar dulu pertama kali menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Jadi kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, jadi artinya ini dari kerja dari anak tersebut ya. Artinya tidak diberikan kepada, tetapi ini adalah usaha dia sendiri. Ya. Kemudian di sini di dalam sistem positif yaitu sebuah indikator untuk memberikan disiplin positif. Jadi sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, jadi kalau menurut apa ibu guru, ketika kita seorang guru ada murid yang melakukan kesalahan, kira-kira tindakan apa yang akan kita lakukan? Di sini ada beberapa bisa menunjukkan kesalahan dan menunjukkan kesalahan sendiri. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama sebelumnya, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, mengkritik dan mengingatkannya. Yang kedua, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi di sini ada beberapa. Ya, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi restitusi juga memperbaiki hubungan
restitusi tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi mendukung untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, cara yang paling baik, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang harus ya kita lakukan sebagai guru, bahwa kita perlu mengetahui bahwa restitusi itu bukan menghapus kesalahan, kemudian untuk belajar dari ya. Nah, di sini pasti ibu bapak guru ya sudah tentang keyakinan kelas, ya artinya sudah membuat masing-masing di dalam kelasnya tentang keyakinan kelas. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya, kalau menurut bapak ibu bagaimana? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya, jadi di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi kalau biasanya itu kan dulu hanya ada peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, jadi di sini pertanyaannya, mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Jadi di situ kita buat suatu keyakinan kelas bentuknya positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam kegiatan kelas dengan suatu pendapat. Kemudian yang kedua kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sebenarnya kita membuat atau menentukan keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, keyakinan kelas di kelas 1, kelas 3, dan kelas 6. Nah, kalau saya sudah jelaskan itu kelasnya sama ya, 3, dan 4, 5, dan 6. Nah, jadi ini salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, jadi seperti keyakinan kelas 1, setiap orang kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap orang kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, jadi ini salah satu contoh ya keyakinan. Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima mengajar, kemudian itu yang ketiga teman. Ya, jadi kadang di sini kita sebagai guru ya, di sini kan ada 5 posisi kontrol. Ya,
Jadi kalau terus terang kalau seperti saya dulu itu biasanya mungkin ini walaupun artinya tidak menggunakan terus mungkin penghukum ya. Jadi disinilah harus kita ubah mindset kita bahwa yang paling baik itu yang kita lakukan adalah kita posisi dalam mengajar, posisi dalam mengajar. Karena kadang dulu kalau kita mengajar ada misalnya murid yang ini salah, biasa langsung kita memberikan hukuman. Artinya yang lebih bagus di situ kita dulu bisa bertanya kepada murid ya. Misalnya kalau terlambat ke sekolah, mungkin ada sebabnya mengapa mereka terlambat. Jadi kita bisa memberikan bentuk pertanyaan apa menyebabkan mereka terlambat. Ya, sehingga kita bisa tahu alasannya. Jadi tidak langsung hanya memberikan hukuman kepada murid. Jadi ada dimensinya, posisi kontrol daripada ya. Jadi seperti kalau kontrol hukum, di sini biasanya nadanya suaranya itu tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot dan jari menunjuk atau menghardik. Kemudian ini bisa ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Jadi di sini harus kita tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ya, kemudian di sini hasilnya ya, pasti atau kemungkinan mungkin murid tersebut akan marah dan mendendam atau bersifat agresif kepada kita. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jadi biasa ini ya. Nah, jadi bisa juga memberikan murid itu penendam kepada kita apabila kita menggunakan kontrol penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, jadi kalau tadi kontrol itu nada suaranya tinggi, matanya melotot. Nah, kalau pembuat rasa bersalah di sini nada suara melas atau halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, kemudian sini bisa kita lihat kalimatnya adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mendoakan ibu benar-benar betul sekali. Ya, kalau seperti kata-kata yang diberikan kepada anak kita, artinya di sini pembuat merasa bersalah ya. Jadi kata di sini kita benar-benar perasaan di sini hasilnya mungkin murid akan merasa bersalah dengan atau sempat berkebingungan. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan bertahan bakat di dalam kemudian murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid terkadang yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini posisi kedua ya, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu teman. Ya, jadi biasa kalau kita sebagai guru, juga kita sebagai teman. Jadi di sini kalau pada posisi teman, nada suara guru itu biasanya ramah, akrab, dan
Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kemudian, nah di sini bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Ya, jadi di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya sendiri, guru tersebut, dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain atau orang lain. Ya, begitu ya. Bagi teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nah, jadi di sini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Nah, ini contohnya ya. Tadi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahukah? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tetap mendalam saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jadi ini bagaimana perasaan murid apabila diperlakukan seperti itu. Nah, jadi hasilnya di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu yang istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, jadi ini posisi kontrol yang keempat yaitu memantau. Ya, kemudian berikutnya yaitu manajer ya. Nah, jadi di sini kalau seorang guru menggunakan posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah, jadi itu contohnya ya. Nah, Adi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Apa yang tujuh? Nah, jadi kalau terlambat kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, itu mengajar tidak. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita menggunakan posisi kontrol manajer, jadi perasaan di sini murid, di sini fokus ada pada murid bukan untuk mengerjakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencapai jalan keluar permasalahannya, tentu dengan melibatkan guru. Ya, jadi kalau pada posisi manajer, inilah yang paling tepat yang kita gunakan sebagai pendidik. Karena di sini apabila murid melakukan suatu masalah, kita kembalikan bagaimana sehingga masalah itu bisa terpecahkan atau mencari solusinya dengan membimbing ya. Iya. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada tiga, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi
yang pertama menstabilkan identitas. Jadi bagian dari dasar segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Jadi buat anak untuk tetap mengembangkan. Jadi para guru bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah. Jadi menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus menerus, tapi bisa sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun dia dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya, jadi seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya, jadi biasanya di sini guru-guru anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Jadi, tapi teori kontrol mengatakan bahwa refleks itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan sikap yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tinggal laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi di sini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ya, jadi apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Nah, jadi biasanya di sini kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang
Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, itulah tadi beberapa sosialisasi yang saya berikan mengenai budaya positif. Ya. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada ingin atau memberikan satu pertanyaan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ibu Rahma Wati telah menjelaskan kita tentang budaya positif di sekolah. Tadi dijelaskan tentang disiplin, juga restitusi, kesepakatan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan tadi tentang kesepakatan kelas yang kontrol guru. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi dari Ibu yang tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi 5 posisi kontrol guru itu ada pendukung, pembuat merasa bersalah, teman sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, kelima posisi kontrol guru itu yang mana sebaiknya dilakukan di sekolah sebagai guru agar tercipta suasana yang baik dilakukan di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, jadi bagus sekali pertanyaan dari Pak, karena di sini tadi ada 5 ya posisi kontrol, betul, ada sebagai pemantau, ada teman, kemudian merasa bersalah, manajer. Ya, kalau menurut saya sesuai dengan apa yang saya dapatkan di guru penggerak, bahwa yang terbaik itu yang kita lakukan adalah posisi manajer. Ya, nah, di sini posisi manajer artinya tidak langsung ya memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak, tetapi artinya di sini apabila anak tersebut mempunyai suatu masalah, jadi kita bisa mendekati, kemudian memberikan beberapa pertanyaan, apakah itu karena apa alasannya mereka melakukan seperti itu, bagaimana Ibu, masih ada? Ya, jadi itu ya Bu. Jadi di sini bahwa kita sebagai pendidik artinya memang harus berusaha ya, berusaha keras bagaimana kita menciptakan yang namanya budaya positif. Ya, jadi kemudian di sini kan ada tadi beberapa nilai-nilai dari pendidikan, pasti itu adalah perilaku-perilaku yang positif juga. Jadi karena tidak ada lagi yang mau bertanya, jadi cukup sekian sosialisasi daripada budaya positif hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungannya serta teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan artinya saya bisa lanjut sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.